Jadi Indonesia ini kaya sekali untuk sebuah cita rasa gitu, kaya sekali. Kalau ini mas, apa namanya Albirunya ini mas, dari berapa tahun mas? Albiru Bukanya. ini berdiri masih tanggal 20 Februari kemarin. Itu belum setahun ya? Belum, baru tapi kita udah BEP bro. Ya sekarang kita mau bikin bisnis, kalau itu nggak menghasilkan atau BEP-nya terlalu lama buat apa? Bener. Gitu kan? Yang dicari kan ininya. Ya, jadi kalau pemikiran orang lain mungkin beli mesin ya untuk produknya sendiri. Kalau ada orang roasting, ya dimaksimalkan sesuai dengan keinginannya dia kan. Gitu loh, karena pasti bakalan jadi apa pesaing juga kan. Loh, tapi saya alhamdulillah nggak pernah mikir kayak gitu loh. Ya semaksimal mungkin, malahan sampean mau yang kayak gimana nih karakternya gitu kan. Oh kayak begini, terus ya udah kita bikinin sesuai kemauannya dia seneng, kita lebih seneng kan. Ngurusin orang seneng itu lebih bahagia gitu loh. Berarti kalau misalnya mau roasting di sini gak apa-apa mas ya? Gak apa-apa Kalau terserah. jasa roastingin. Iya, mau kita yang roastingin, mau roasting sendiri terserah, gak masalah. Nah di tempat itu pun juga kita nyediain biji-biji gitu loh, mulai dari Robusta, Arabica gitu kan. Iya, kali-kali orang datang cuman bawa Robusta, pengen beli Arabica ya belinya di situ. Udah belinya di situ cuan lagi, gitu kan. Ngerosting di situ cuan lagi. Gilingnya nggak usah jauh-jauh, di situ juga cuan lagi. Ngopi dulu mas. makanya 5,5 bulan BEP gitu. Kalau ini mas mau nyari produk turunannya kopi, itu ada apa aja mas? Misal bisa dibuat apa aja kalau produk turunannya mas? Kalau kita berpikir produk turunan itu kan berarti kita sih patok-patok. Kalau kita mikir hasil apa ya, turunan ya, hasil turunan itu sebenarnya kalau kita mau berpikir kreatif sebenarnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Contohnya kayak kita bicara mulai dari daun dulu deh. Daun kopi yang tua ini peninggalan dari nenek sih ya. Nenek itu pernah ngomong, kalau kamu pengen nggak suka ngopi tapi pengen melek terus, minum teh daun kopi yang tua, jangan yang muda, karena yang muda itu bikin ngantuk. Oh berarti yang udah besar-besar gitu mas? Ya, daunnya udah besar-besar. Udah besar-besar. Itu tinggal dikeringin Terus diseduh pakai air panas. Gitu. Nah kayak gitu. Ada lagi kaskara. Terus ya kaskara itu dari kulit kopi kopinya. Dari kulit kopi. Ganggu gak sih? Gak apa-apa mas. Jadi dari kulit kopi itu jadi kaskara. Terus yang umum dulu ya. Setelah itu kita beralih ke kopinya dulu deh, ke ampas kopinya. Ampas kopinya ada yang dipakai untuk scrub gitu kan, untuk kecantikan dan lain-lain. Tapi ada yang lebih bermanfaat dari ampas kopi. Itu bisa dijadikan filter untuk proses penyaringan apa namanya? Kayak semacam air isi ulang. Nah, itu kan dia pakai beberapa filter ya. Nah, kopi yang sudah menjadi karbon itu masih harus diproses lagi sampai dia bisa dimanfaatkan untuk jadi filternya tersebut, dan itu harganya lebih ekonomis daripada filter yang ada sekarang gitu. Nah terus beberapa teman yang ada di beberapa daerah di timur ya, itu pernah melakukan riset bahwasanya bubuk kopi atau ampas kopi itu dengan proses tertentu bisa diolah sehingga bisa menjadikan semacam kayak penghantar listrik yang bagus. Oh iya mas? Bisa.
Nah terus beberapa lagi kayak hard skin ya. Oh ya, parchment. Hard skin dari si kopi itu kan dia susah sekali untuk hancur. Terlebih lagi kalau kering ya. Udah keras banget tuh mas. Udah keras sekali gitu loh. Kalaupun kena air, dia nggak akan langsung bisa hilang sampai kurang lebih 1-2 tahun nggak hilang. Sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi seperti kayu gitu loh. Dengan cara dipres, dikasih lem terus dipres itu bisa jadi penggantinya kayu. Terus kulit ari yang hasil roasting yang ada di Cyclone itu kan semua kebuang. Kalau mau kreatif sih tinggal campur sama lem jadi kertas kayak gitu. Atau mau jadi kompos ya mas? Ya, produk turunannya banyak sekali. Biji kopinya sendiri bisa dijadikan pernak-pernik kayak gelang kayak gitu. Berarti misal ya apa ya mas yo? Untuk dapetin kualitasnya yang baik dari petani-petani gue. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu saya harus belajar dulu tentang kopi. Walaupun saya nggak punya kebun. Ya. Gitu loh. Saya harus ngerti dulu defect kopi itu yang seperti apa gitu kan. Dan untuk sekarang itu sangat mudah sekali untuk dipelajari tanpa kita harus mengeluarkan budget yang lebih. Gitu loh. Sangat mudah. Jadi dari situ saya belajar, terus mulailah melakukan pendekatan-pendekatan ke petani-petani lokal, gitu kan. Cari informasi mana sih kualitas produksi yang terbaik di Banyuwangi. Oh ada di orang A, di petani B, di petani C, gitu kan. Langsung ketemu orangnya. Langsung ketemu sama orangnya, gitu. Kalau yang nggak mau diatur mau ngapain? Iya. Ya kan. Kita nemuin orang-orang yang memang pengen merubah produk mereka menjadi kualitas yang bagus. Supaya apa? Kita menyampaikan segala sesuatunya itu juga mudah untuk diterima. Iya. Sahabat bertambah, saudara bertambah, gitu kan? Kayak gitu. Bener. Cara ngutang juga bertambah. Oh iya mas, ini harapan pribadi untuk perjalanan kopi buat sekarang atau buat harapan pribadi untuk dunia kopi ya? Iya. Buat sekarang atau buat ke depan? Ke depannya. Semoga selalu memberikan rezeki untuk saya. Amin. Kalau buat ini mas? Apa? Semuanya pelaku kopi. Kalau untuk semuanya sih ginilah. Tingkatin kualitas kalian lah, mulai dari produk ya. Produk mulai dari green bean. Terus setelah itu kalau bagi petani kalau misalkan pengen mempelajari di tren di luar negeri ada carbonik maceratic itu benar-benar dipelajarin yang sesuai gitu loh. Jangan sekedar kayak contohnya mau bikin anaerob itu apa sih, nggak kena udara. Nggak kena udara ditaruh di tong ya keliru, harusnya kan di vakum gitu kan. Memang benar-benar dihilangkan udaranya di vakum, tapi yang terjadi nggak begitu gitu kan. Ya, akhirnya salah kaprah. Nah ya dibikin sebaik mungkin. Ketika mendengarkan sebuah informasi itu dicerna dengan benar, dicari informasinya, dikulik lagi sampai benar-benar itu menjadi suatu informasi yang update dan terpercaya gitu kan, baru diaplikasikan ke produk. Roaster pun juga begitu, mulailah mengenal tentang mesin ya, sistem kerja. Contohnya yang tak tunjukin kemarin, cara ngitung volume drum yang standar itu seperti apa, dan cara hitung volume drum saya seperti apa gitu kan, supaya apa, hasil produksinya lebih bagus lagi gitu loh. Terus untuk barista pun juga begitu, harus selalu berkolaborasi dengan item-item menu-menu yang baru, supaya kita udah banyak nih SDM barista ya, tapi lagi-lagi yang berkompeten dalam dunia barista itu nggak banyak gitu, nggak banyak. Kadang-kadang cuma sekedar
pernah ngebar, kamu barista, oh iya barista, pernah ngebar di mana, di ini, tapi pengalaman cuma sebulan 2 bulan pindah lagi, 3 bulan pindah lagi gitu. Iya itu mah cuman pindah-pindah pekerjaan gitu loh. Kalau namanya rutinitas ngebar ya mau di mana aja. Ketika bikin, Mas kopinya kurang bagus nih tapi tak maksimalkan deh jadi enak rasanya kayak gitu. Ya itulah tugasnya dari barista gitu loh. Membuat kopi yang kurang nyaman untuk dinikmati itu bisa habis terjual, nggak ada barang yang tersisa gitu loh. Kadang-kadang kan kita kalau nongkrong di mana gitu kan nunjuk, Mas pengen yang itu gitu. Itu mah udah lama Mas roastingannya udah begini. Ya Kiko kan saya bahkan masih punya stok kopi yang udah 2 tahun roasted bean, 2 tahun 3 tahun diminum sampai saat ini masih enak. Terus kamu kenapa ya Mas ya gitu. Kalau lagi keliling sama teman-teman gitu kadang-kadang masih nemuin yang kayak gitu, Mas pengen yang itu dong. Wah itu nggak recommended Mas karena udah lama roastingannya. Masih ada, masih gitu loh. Kenapa bisa jadi nggak recommended gitu loh? Karena rasanya berubah. Emang kamu nyimpennya di mana? Gitu kan? Ya di situ Mas, cuman taruh di situ. Ya perhatiin lagi lah. Ya perhatiin lagi lah. Gitu. Bahkan kayak yang lain ya semua lah roaster juga begitu juga. Paling nggak ketika itu pekerjaan berhubungan dengan airflow dan pengapian, nah apa yang berurusan dengan panas, thermal itu dipelajarin semua, itu kan. Karena kemarin kan aku sempat nyentil kan cerita tentang pernah nyoba nyangrai pakai elektromagnetik nggak? Yeah. Elektromagnetik yang mana? Yang sementara yang ada ya di microwave gitu. Ternyata nggak pernah kan? Belum pernah gitu kan. Nah, dari situlah pengalaman experience baru itu bisa kita dapat gitu. Kalau cuma sekedar ngikutin tren yang ada, ya sampai kapanpun kita nunggu tren baru ya kita ikutin lagi, kita nunggu tren baru kita ikutin lagi, nggak akan bisa berdiri sendiri gitu. Mata elang sih memang tajam, tapi elang kalau nggak ada ekor nggak bisa kemana-mana. Oke ya. Jadi aku terima kasih banyak, 2 hari diajak jalan-jalan, dikasih pengalaman baru. Itu belum tak temuin semua sih. Baru dari Mas Emir, alhamdulillah. Mau share ilmu, bagi ilmu. Lain kali kalau ada waktu kita mampir ke sini lagi Mas, buat cari ilmu lagi. Nanti kalau pas main ke Sidoarjo tak mampir Mas. Siap. Ditunggu. Ya ngono iku lah. Wis ngono lah. Enggak. Tibake wonge yo enggak sekenceng iku, maksudnya enggak enggak seserius iku. Wonge yo seneng guyon, asik wae wonge. Dia kon-kon nek nang Banyuwangi iya langsung mampir ana Albiru. Jos wonge. Enak sumpah. Kopi yo enak asli. Entah kok masalah kopi sing mulai ditandur sampai saat ini ditandur lur. Iya, ngerti deh. Ya aku ciptaan lah. Terima kasih buat semuanya. Ya aku akhirnya dipaksain frame iki mang. Ya wes gimana ya. Oke, ngomong apa soalnya teknik penjagaan. Dua tak cok. Tangtur langsung take. Langsung syuting. Akhirnya aku digeret dan Jujur tahu lu. Iya, Islam. Gak pindah sindal ya. Iya. Ya wes mungkin bulan depan ya kita bulan depan kita kesana lagi. Ya setengahnya kini wes di konsep lah.